Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Humaira dengan NIM 125 dari kelas 6D. Pada presentasi hari ini, saya akan membahas mengenai makhluk hidup tumbuh dan berkembang, yaitu pertumbuhan kecambah. Untuk membuktikannya, kita memerlukan alat dan bahan, yaitu dua buah vas plastik, kipas, pipa tetes, kemudian bahannya itu kacang hijau, air deterjen dengan perbandingan volume air berbanding deterjen sama dengan 10 berbanding 1. Cara kerjanya itu adalah yang pertama, siapkan vas plastik, awasi dengan kapas dengan ketebalan kurang lebih 1 cm, basahi kapas dengan air, usahakan jangan sampai terlalu basah atau terendam, simpan benih kacang hijau di atas kapas, simpan sekitar 5-10 butir kacang hijau di setiap gelas. Kemudian simpan kedua wadah gas plastik tersebut di tempat yang mendapat cahaya matahari, lalu kita amati selama 7 hari ke depan. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Pada gelas pada gelas ke-1, hari pertama itu belum ada perubahan sama sekali, sama seperti pada yang kedua. Nah, kemudian pada hari kedua ini sudah mulai ada perubahan ya dari wadah yang kedua, sedangkan wadah ke-1 belum ada perubahan sama sekali. Nah, untuk wadah kedua ini sudah mulai tumbuh sebetulnya ada akar itu di bawah kapasnya dengan tinggi 1 cm. Kemudian pada hari ketiga, pada wadah pertama itu si benih kacang hijaunya itu sudah mulai mengeluarkan titik-titik jamur, sedangkan untuk pada gelas yang atau wadah kedua yang ini tingginya sudah mulai bertambah, itu dengan tinggi 3 cm. Kemudian pada hari keempat ini belum ada perubahan sama sekali dari wadah yang pertama, justru itu warna biji kacang hijaunya sudah mulai berubah dari warna hijau menjadi hitam. Kemudian untuk yang wadah kedua ini tingginya semakin bertambah, itu menjadi 4-5 cm. Nah, pada hari kelima ini untuk wadah yang pertama itu tidak jauh berbeda ya. Jadi tetap ya warnanya tetap hitam, yang tadinya jadi hijau. Sedangkan untuk hari kelima pada wadah kedua ini tingginya semakin bertambah menjadi 6-7 cm. Ya, dan pertumbuhan mikroba pun sudah mulai terlihat dengan jelas. Pada hari ke-6, pada wadah yang pertama itu mengalami perubahan drastis ya, yang awalnya biji kecambahnya itu selain yang tadi berwarna hitam dan juga teksturnya menjadi keriput, sedangkan untuk wadah yang kedua ini semakin kuat ya pertumbuhan tunas dan akarnya, dan juga tingginya itu bertambah menjadi 11-12 cm. Dan pada hari terakhir, pada wadah pertama itu tidak jauh berbeda dengan hari ke-6, dan juga mungkin ada tambahannya, yaitu di mana kapasnya itu berubah menjadi warna hijau, yang menandakan bahwa ya tumbuhan yang mengalami yang ditetes oleh air deterjen itu tidak akan bertahan lama, karena itu termasuknya pencemaran air atau pencemaran lingkungan. Dan untuk yang hari ke-7 ini, pada wadah kedua yaitu ini semakin bertambah tingginya menjadi 13-14 cm. Ya. Jadi kesimpulan daripada penelitian ini adalah, dalam penelitian tentang makhluk hidup, tumbuh dan berkembang adalah sesuatu ciri-ciri yang umum ditemukan pada semua makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan ini berbeda antara makhluk hidup yang berbeda, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada makhluk hidup, pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara terus-menerus, kecuali pada hewan dan manusia yang dapat berhenti. Tumbuhan sebaliknya dapat tumbuh dan berkembang sepanjang hidupnya. Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup meliputi penambahan ukuran dan berat badan, serta perkembangan struktur dan fungsi organ tubuh. Proses ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, cahaya, air, dan kelembapan. Dalam makhluk hidup, pertumbuhan dan perkembangan sangat penting untuk kunjung kehidupan dan reproduksi. Mungkin sekian pemaparan presentasi dari saya. Kalau mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Umaira dengan NIM 125 dari kelas 6D. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Ya, untuk membuktikan proses fotosintesis pada tumbuhan, kita harus siapkan terlebih dahulu alat bahannya. Alat yang kita perlukan yaitu ember atau baskom besar, botol 1 liter. Bahan-bahannya yaitu tanaman air atau hidrilla, air, benang kasur, atau benang lainnya. Cara kerjanya yaitu siapkan tanaman air, ikat bagian pangkalnya dengan benang, beri sisa benang dengan panjang sekitar 20 cm. Susun tanaman air dan botol yang sudah digunting bagaimana dengan susunan sebagai berikut. Ya, bisa kita lihat ya di sini. Nah, saat mengisi air, ya harap dilakukan berhati-hati agar tidak ada gelombang udara ikut masuk ke dalam tabung reaksi. Ya, kita bisa menonton tayangan video YouTube untuk lebih memahami caranya ya. Itu bisa dilihat nanti. Kemudian, pastikan botol yang ada di atas sebagai penutup tidak menyentuh langsung bagian dasar botol. Untuk menahannya, kita bisa menggunakan bantuan kawat yang dibengkokkan dan digantung di mulut botol. Ya, kita perhatikan gambar berikut ini ya, teman-teman. Bisa dilihat ya gambar ini yang ini ya teman-teman. Ya. Kemudian amati perubahan yang terjadi selama 3 menit lalu. Ya, kita catat apa yang terjadi dalam tabung reaksi. Setelah itu, lanjutkan pengamatan pada menit ke-5, 10, dan ke-15 kemudian. Catat seluruh data dalam tabel. Ulangi langkah percobaan dengan menyimpan rangkaian alat di dalam ruangan ya. Hasil percobaannya itu yang pertama, percobaan dilakukan di luar ruangan terkena sinar matahari secara langsung. Keadaan awalnya itu gelembung udara belum muncul. Pada 3 menit awal mulai terdapat gelembung udara. Pada menit ke-5, gelembung udara terpantau banyak. Pada menit ke-10, gelembung udara terpantau banyak. Pada menit ke-15, gelembung udara di dalam botol semakin banyak. Catatan, ini sudah dibuktikan untuk ketika tanaman hidup VT silata dimasukkan ke dalam botol lalu ditambahkan air dan ditempatkan di bawah sinar matahari, langsung maka akan menghasilkan gelembung udara yang lebih banyak. Kemudian kita melakukan percobaan di dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari. Keadaan awalnya, gelembung udara belum muncul. Ya, pada menit ke-3, mulai terdapat gelembung udara. Pada menit ke-5, gelembung udara sudah lebih banyak dari sebelumnya. Pada menit ke-10, sama seperti di menit ke-5, berarti tidak ada perubahan sama sekali. Dan untuk menit ke-15 sama seperti di menit ke-10 ya. Dengan catatan sudah dibuktikan ketika tanaman Hydrilla verticillata telah dimasukkan ke dalam botol dan ditambahkan air lalu ditempatkan di tempat tertutup tidak terkena sinar matahari langsung, maka gelembung yang dihasilkan akan lebih sedikit ya. Jadi kesimpulannya itu adalah di hasil cobaan tanaman Hydrilla ini dapat disimpulkan bahwa faktor cahaya itu sangat mempengaruhi dalam proses fotosintesis tanaman. Tanpa cahaya matahari atau cahaya lampu, maka proses fotosintesis ini akan berjalan terlambat. Mungkin itulah yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Umaira dengan NIM 125 dari kelas 6D. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Tumbuhan peka terhadap rangsangan cahaya matahari. Ya, untuk membuktikannya maka kita harus menyiapkan alat dan bahan, yaitu untuk alatnya kita 2 buah gelas plastik bening, kapas, dan pipet tetes, kemudian biji kacang hijau dan air. Cara kerjanya itu susunlah rangkaian alat percobaan seperti pada cara kerja membuktikan bahwa makhluk hidup itu tumbuh. Kemudian simpan kedua gelas berisi biji kacang hijau di tempat yang berbeda, terkena sinar matahari langsung dan yang tidak terkena sinar matahari sama sekali, bisa disimpan dalam lemari tertutup atau di bawah tempat tidur. Lalu kita amati yang terjadi pada pada biji kacang tersebut selama 7 hari. Ya. Pada hari ke-1 ya, pada wadah pertama yang terkena sinar matahari yaitu tingginya 0,5 cm ya. Kemudian di lemari kedua
ya yang tertutup dan tidak terkena cahaya matahari sama sekali ya, ukurnya itu sama ya. Kondisi itu jika kacang hijau masih memiliki tinggi rata-rata yang sama ya. Kemudian pada hari yang kedua ya, di sini sudah ada mulai perubahan ya, di mana di kacang hijau maka dengan perubahan rangsangnya masih sama ya. Dan untuk tinggi pada wadah pertama itu adalah 1 cm, pada wadah yang kedua itu 1,5 cm. Kemudian pada hari ketiga ya, kedua-duanya memiliki tinggi yang sama ya teman-teman semua. Kemudian untuk hari keempat ya, di sini pada hari keempat pada wadah pertama itu tingginya bertambah menjadi 3 cm, sedangkan pada wadah kedua itu menjadi 4 cm ya. Jadi dalam kedua wadah ini pada hari keempat itu memiliki pertumbuhan yang berbeda. Kemudian pada hari kelima ya, pada wadah pertama ini tingginya itu 3 cm, sedangkan pada wadah kedua ini 4,5 cm ya. Dan benih kacang hijau rata-rata tingginya lebih panjang yang di tempat gelap dan rangsangannya lebih teratur di tempat terang. Kemudian pada hari ke-6 ya, pada wadah pertama itu tingginya itu bertambah menjadi 6 cm, sedangkan untuk wadah yang kedua itu menjadi 8 cm. Tumbuhan kacang hijau memiliki perbedaan yang jauh dari hari ke-6. Di cahaya matahari batangnya tertaut dan daunnya itu hijau pekat, sedangkan di tumbuhan kacang hijau yang tertutup ya carangnya tidak beraturan dan daunnya berwarna kuning. Kemudian pada hari terakhir ya, pada wadah pertama ini tingginya menjadi 11 cm dan untuk pada kedua itu menjadi 13 cm. Di hari ketujuh perubahannya sangat jauh berbeda satu sama lain, sama halnya di hari ke-6. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama adalah cahaya matahari ini merupakan dari segala sumber energi yang merupakan dasar dari segala kehidupan di biosfer. Yang kedua, cahaya matahari memegang peranan penting di antaranya fotosintesis, proses pengecabahan, fototropisme, dan pembungaan. Yang ketiga, beberapa tumbuhan beradaptasi baik secara morfologi, anatomi, maupun fisiologi dalam responnya terhadap kualitas dan kuantitas cahaya matahari. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asyal Maira, dengan NIM 125 dari kelas 6D. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai makhluk hidup melakukan adaptasi. Nah, di sini kita bisa lihat ada pembahasan mengenai adaptasi pada tumbuhan. Untuk membuktikan adaptasi pada tumbuhan, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Dan untuk alatnya itu kita memerlukan pisau dan ember. Untuk bahannya kita memerlukan tumbuhan air seperti eceng gondok, tumbuhan gurun, bisa pohon-pohon naga atau mungkin kaktus ya, dan juga tanaman sekitar tempat tinggal itu pohon rambutan dan pohon suri. Cara kerjanya itu yang pertama kita harus mencari tanaman-tanaman yang akan diamati. Yang kedua, tanaman seperti eceng gondok, pohon buah naga, pohon rambutan, dan pohon siri ya diamati dengan melihat habitat dan morfologi tumbuhan yang meliputi jenis akar, batang, dan daun. Setelah mengerti tanaman, hasil pengamatan dicatat di buku tulis, kemudian hasil pengamatan difoto sebagai dokumentasi laporan ya. Dan untuk hasilnya ya, ini yang pertama itu ada eceng gondok ya. Untuk akarnya itu jenis akar serabut, ujung akar terdapat kantung akar. Batangnya itu berbentuk bulat, melembung, lapisan dalam batang seperti gabus yang berongga-rongga. Daunnya itu tunggal, berbentuk oval, berwarna hijau, permukaannya licin. Ya, bisa dilihat ya seperti ini ya, teman-teman. Ini kurang lebih seperti ini dokumentasi. Kemudian yang kedua itu ada pohon buah naga ya, teman-teman semua. Nah, akarnya ini, akar sabut di tanah memiliki akar gantung di bagian batang. Untuk batangnya itu sendiri, batangnya berwarna hijau pada bagian batang tumbuh duri yang tajam dan kecil. Jumlah duri yang ada sekitar 4-5 buah. Ya, untuk daunnya itu tidak memiliki ya, karena ini kan tanaman
seperti tanaman gurun, seperti layaknya kaktus yang tidak memiliki daun. Kemudian ada pohon rambutan ya. Untuk akarnya itu terdapat dua jenis ya teman-teman, ada akar sambil dan juga akar tunggang ya. Batangnya itu berwarna coklat. Batang dari tanaman rambutan ini agak sedikit keras serta tidak rata. Batangnya memiliki banyak cabang ya. Untuk daunnya itu memiliki ukuran yang panjang dan kecil serta di bagian ujungnya meruncing. Daun tersebut berwarna hijau saat muda, lalu akan berubah menjadi kuning saat menua, kemudian menjadi coklat dan akhirnya berguguran ya. Bisa dilihat di sini teman-teman. Kemudian ada pohon sirih ya, memiliki jenis akar tunggang dan dengan bentuk buat lonjong. Akar tanaman ini akan menempel pada tanaman lain atau tembok. Akarnya memiliki banyak tunas ya. Untuk batangnya itu sendiri, tanaman sirih berbentuk bundar dan memanjang. Tombol ini bisa menyebar ke berbagai tanaman lain yang ada di dekatnya karena termasuk jenis tanaman merambat ya. Untuk daunnya itu sendiri berwarna hijau ya, warna hijau atau hijau tua. Bentuknya daunnya oval atau ada juga yang berbentuk buah seperti telur. Daunnya memiliki ya aroma yang sangat khas jika diremas ya teman-teman semua. Ya, maka kesimpulannya itu ya adalah dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup itu pasti memerlukan adaptasi dengan lingkungan hidup yang sesuai. Karena semakin tinggi kemampuan adaptasi suatu organisme, maka semakin tinggi kemungkinan lestarinya jenis organisme tersebut. Ya, bentuk adaptasi morfologi pada tumbuhan, ya, tumbuhan ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air, ada yang hidup di tempat kering, dan ada pula yang hidup di tempat basah. Ya, perbedaan kondisi lingkungan tempat hidup menyebabkan bentuk adaptasi morfologis yang berbeda pula. Ya, penyesuaian di tumbuhan di lingkungan darat sangat dipengaruhi oleh persediaan air, kesuburan tanah, curah hujan, kelembapan, dan juga suhunya. Oke, mungkin itulah yang dapat saya presentasikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Umaira dengan NIM 125 dari kelas 6D. Pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai makhluk hidup bernapas. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai mengukur kapasitas udara paru-paru. Untuk mengukurnya kita memerlukan alat bahan, yaitu untuk alatnya kita butuh galon air dengan ukuran minimal 5 liter, maksimalnya 19 liter, baskom besar atau boleh juga ember, selang akuarium, gunting, cutter atau pisau untuk memotong selang, stopwatch atau jam tangan, spidol permanen, dan untuk bahannya itu adalah air. Untuk cara kerjanya yang pertama itu kita isi baskom besar atau ember dengan air hingga setengah bagian, isi galon dengan air sebanyak 1 liter terlebih dahulu, lalu tandai tinggi permukaan galonnya dengan menggunakan spidol permanen tadi. Kemudian isi kembali galon dengan air sampai 1 liter, tandai kembali tingginya dengan spidol. Lakukan langkah-langkah ini hingga galon terisi hampir penuh. Masukkan selang ke dalam mulut galon. Kemudian masukkan galon dengan posisi mulut galon terbuka di bagian atas ke dalam baskom besar. Tekan mulut galon yang terbuka dengan tangan terlebih dahulu. Pastikan air tidak tumpah. Balikan galon dan minta bantuan teman untuk memegang galon sehingga tidak ada air yang keluar dari galon. Kemudian buka tangan di dalam ember, pastikan tidak ada gelombang udara yang masuk ke dalam galon. Tariklah napas dalam-dalamnya, lalu tiuplah udara ke dalam galon melalui selang nafas dalam sekali napas sampai kita tidak sanggup lagi untuk meniup. Ya, tapi dalam keadaan tubuh istirahat. Kemudian juga karena perubahan air pada galon, catat berapa kapasitas sudah paru-paru. Lakukan percobaan untuk laki-laki dan perempuan. Ulangi percobaan untuk kondisi tubuh fase setelah beraktivitas selama 5 menit. Ya. Dan sebelum kita melihat hasilnya seperti apa, saya akan menampilkan terlebih dahulu video prakteknya.
Nah, setelah kita menyimak video tadi ya, dengan durasi yang cukup sebentar. Nah, tadi sedikit penjelasannya. Tadi yang saya berikan durasi yang video ikutan itu sebenarnya itu adalah anggap misalnya kita itu sudah menilai selama 5 menit. Maka hasilnya yaitu seperti ini. Nah, ini pada sampel perempuan. Di sampel perempuan ini cenderung dari awal sebelum berlari pun ini sudah terlihat ya seberapa seberapa banyak kapasitas udaranya atau volume airnya. Ini cukup bisa dibilang cukup rendah, dan setelah lari pun cenderung sama ya. Berarti ini menunjukkan bahwasanya kondisi daripada si sampel perempuan ini tuh ada beberapa kemungkinan, termasuk ya itu dari faktor fisik dan juga aktivitas fisik yang dilakukannya, terutama aktivitas olahraga yang dilakukan apakah dia rutin olahraga atau tidak. Hal juga berpengaruh juga. Sedangkan pada sampel laki-laki, nah dari sebelum melakukan lari ini sudah terlihat cukup lumayan banyak kapasitas udara atau volume airnya. Kemudian setelah berlari itu justru semakin bertambah. Ini menunjukkan bahwasanya sampel laki-laki ini tuh rutin melakukan yang namanya olahraga. Karena ketika berolahraga tentu saja kapasitas udara paru-paru kita akan semakin bertambah. Jadi kesimpulannya itu adalah studi tentang pengukuran kapasitas udara paru-paru penting untuk memahami kesehatan pernapasan. Kesimpulan dari penelitian tersebut mungkin mencakup metode yang efektif untuk mengukur kapasitas udara paru-paru, faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat merokok, serta hubungannya dengan kondisi kesehatan seperti penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK atau asma. Penelitian ini dapat membantu kita dalam diagnosis dini, pengelolaan, dan pencegahan masalah pernapasan. Kemudian yang kedua itu membuktikan bahwa tumbuhan itu bernapas. Ya, yang kita perlukan itu adalah untuk alatnya itu kita membutuhkan tanaman dan cukup tanaman. Ya, asalkan tanaman itu ada daunnya, dan usahakan daunnya yang gunakan itu masih berwarna hijau, belum berwarna kuning atau mungkin sampai membusuk. Kemudian juga ada plastik dan kresek bening. Caranya cukup mudah, kita cukup bungkus saja ya daun pada tanaman yang akan kita jadikan sampel itu ya dengan plastik atau kresek, lalu kita ikat ujung daripada plastik atau kresek bening itu. Kemudian kita tunggu selama beberapa jam, maksimal itu 24 jam. Maka hasilnya seperti ini. Ini sebelum percobaan ya, ini belum ada progres apapun, tapi ketika sudah didiamkan beberapa jam, maka ini hasilnya ya. Jadi ketika didiamkan beberapa jam, utamanya 24 jam, maka di situ akan ada uap ya yang membuktikan bahwasanya benda tumbuhan itu bernapas. Ya, maka kesimpulannya itu adalah penelitian menunjukkan bahwa tumbuhan melakukan proses respirasi untuk menghasilkan energi, yang membuktikan bahwa mereka juga bernapas. Ya, meskipun dalam konteks yang berbeda dengan hewan, proses respirasi pada tumbuhan melibatkan pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida mirip dengan respirasi pada hewan. Tapi dengan perbedaan dengan mekanisme dan tempat terjadinya. Kesimpulannya, tumbuhan juga merupakan organisme yang bernapas dalam arti biologis yang mendasar. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.